Kalau di pedesaan mungkin lebih ke pertaniannya, peternakannya. Kalau kita lihat sekarang ini kan, ya misalkan gitu ya, ada misalkan peternakan, Ya. cara cara bisnis bisnis mereka kan, mereka karena namanya peternakan adalah menghasilkan susu, menghasilkan daging gitu kan, terus juga menghasilkan telur mungkinnya di situ. Nah, kalau kita lihat dari limbahnya itu belum ada, masih minim sekali ditangani gitu ya oleh para produsen, dan ini juga banyak hal gitu ya memang yang Ya. tidak bisa kita sederhanakan gitu. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Yakin Ahmad ditemani tamu kita eh, Kang Lukman Maulana. Iya, Kita panggilnya betul kan. Bapak atau Akang? Akang aja kan. Akang aja. Kang Lukman. Ya Kang. Oke, ini Kang Lukman ini tamu kita pada hari ini. Dia sebagai penggiat organisasi lingkungan hidup ya Kang ya. Iya, Juga insan tani nelayan Indonesia. iya, iya. Oke, untuk pemaparan diskusi hari ini kita berbicara masalah ekonomi hijau ya. Iya, iya. Sesuai dengan salah satu program calon presiden. Iya. Ya, oke. Silakan mungkin bisa mengenalkan diri Pak Kang Lukman. Ya, perkenalkan nama saya Lukman Maulana, saya dari organisasi lingkungan hidup dan juga organisasi pertanian. Saya senang bisa diundang ke tempat ini dan merasa terhormat. Oke, Kang Lukman. Kita berbicara masalah ekonomi hijau ya. Iya. Artinya ini pemahaman untuk di masyarakat ekonomi hijau juga kaitannya dengan organisasi Kang Lukman di lingkungan hidup serta insan tani dan nelayan Indonesia itu seperti apa nih Kang? Iya, iya. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun ini, urgensi tentang lingkungan hidup itu menguat sampai Pak Presiden kita banyak sekali menghadiri konferensi-konferensi dari United Nation ya, PBB, bahkan tingkat antar kepala negara gitu kan, dan juga beberapa pertemuan penting untuk perubahan iklim. Artinya urgensi ini sudah sangat harus dilakukan dengan langkah-langkah konkret, ada aksi nyata. Makanya ketika beberapa waktu itu juga diturunkan oleh beberapa kementerian, terus diturunkan ke pemerintah-pemerintah daerah dan juga melakukan aksi nyata lingkungan itu. Ya banyak sekali ya kalau kita bicara ekonomi hijau gitu kan. Nah, terkait ekonomi hijau ini, jadi kita harus segera mentransformasi cara atau pola pembangunan di Indonesia, bahwasannya nanti pembangunan itu diarahkan pada yang pembangunan yang meminimalkan resiko adanya dampak lingkungan hidup gitu kan. Seperti kita ketahui masalah pertambangan, masalah energi gitu kan, masalah kehutanan, pertanian di semua lingkup gitu, sampai masalah tata kota gitu kan. Makanya kita beberapa belakangan ini kita mengenal ada namanya kota hijau gitu kan. Ini mungkin nanti ada satu percontohan yang sangat besar, role model seperti IKN, karena nanti di IKN itu adalah kota yang sangat ramah lingkungan, kota hijau. Jadi ini kebayangan saya dengar di waktu ada penjelasan tentang IKN itu kan, bahwa rasanya nanti transportasi udah listrik semua gitu kan. Untuk sumber daya air ada pengolahan ada pengolahannya gitu kan. Jadi sebisa mungkin ekonomi hijau ini adalah yang bisa meminimalkan resiko lingkungan hidup ke depannya. Dan ini ya kita udah terasa lah ya, banjir gitu kan, terus suhu lebih panas gitu kan, segala macam ya. Mau nggak mau kita harus mengedepankan ini untuk kedepannya gitu. Oke, Kang Lukman, ini tadi berbicara transformasi ya untuk pembangunan visi dan lingkungan hidup. Ini udah seberapa jauh yang sudah ada? Iya, kalau yang oleh beberapa organisasi kita ya, kita udah berapa mungkin ya, udah 20 tahun mungkin lebih di situ kita bergerak gitu kan, dari mulai di lingkungan pedesaan, perkotaan, juga beberapa sampai komunitas pun, sampai lingkungan sekolah gitu kan. Jadi kita menanamkan sejak dini gitu arti pentingnya lingkungan hidup gitu.
Kalau di pedesaan mungkin lebih ke pertaniannya, peternakannya. Kalau kita lihat sekarang ini kan, ya misalkan gitu ya, ada misalkan peternakan, Ya. cara cara bisnis bisnis mereka kan mereka karena namanya peternakan adalah menghasilkan susu, menghasilkan daging gitu kan, terus juga menghasilkan telur mungkinnya di situ. Nah, kalau kita lihat dari limbahnya itu belum ada, masih minim sekali ditangani gitu ya oleh para produsen, dan ini juga banyak hal gitu ya memang yang tidak bisa kita sederhanakan gitu. Akhirnya limbah-limbah dibuang ke daerah aliran sungai gitu kan. Kita lihat misalkan di beberapa daerah gitu kan, ya kan sangat nggak layak juga kan, bahwa nanti si air di di sumber-sumber pengairan di misalkan sungai ini kan nanti dipakai juga untuk pengolahan air minum untuk tingkat kota. Padahal itu kan asalnya mungkin bekas pembuangan limbah gitu kan. Jadi ya ke depan ya kita coba dorong untuk perbaiki hal inilah. Ini seperti contoh seperti itu kan. Itu untuk di desa ya. Iya, Kalau untuk iya. di kota itu gimana? Nah, untuk di kota ini punya karakter yang berbeda. Di sini kalau kota itu, kalau misalkan lihat perspektif ekonomi hijau, kita butuh ke depan transportasi massal, ya. Betul, karena di situ penggunaan sumber daya energi, misalkan untuk fuelnya, untuk bensinnya gitu kan. Bayangkan aja, dari misalkan ada 30 mobil dengan satu bis itu berjalan beriringan, betapa banyak ruang-ruang yang bisa diefektifkan gitu kan dengan satu bis ini. Bahkan fuelnya juga kan lebih sedikit gitu kan, tapi yang terangkut banyak gitu. Ya misalkan kayak Jakarta busway kan, dan Jakarta itu terus mendorong supaya persentase penggunaan transportasi itu terus dari tahun ke tahun itu meningkat gitu kan. Nah, di Bandung mungkin ada beberapa transportasi massal ya, tapi mungkin butuh yang lebih masif lagi ke depan gitu. Karena ya kita bayangkan Bandung 5 tahun 10 tahun lagi seperti apa sih kemacetannya itu. Untuk kemudian juga RTH ruang terbuka hijau kita upayakan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang itu harus 30% untuk sebuah kota ya. 30%. 30% dari space atau ruang yang tersedia. Oh, bukan 20 ya? Bukan, 30 ya. Nah, sekarang persentasenya itu tidak lebih dari 15%. Angka 11-12% lah ya. Artinya butuh lebih banyak lagi ruang hijau kan, sebagai sumber produsen oksigen gitu kan, sebagai ruang terbuka untuk saling silaturahmi, komunikasi dan berbagai hal. Nah, ini mungkin untuk kota-kota itu yang akan nanti diangkat seperti itu. Oke. Tadi disampaikan bahwa ada mungkin salah satu kota yang sudah bisa jadi contoh ya, dikaitan dengan ekonomi hijau ini. Kira-kira di provinsi mana itu yang sudah? Kalau ini memang tak banyak tantangan ya, namanya sebuah kota kan, ketika pembangunan terjadi konflik ruang ini sedemikian banyak ya, antara pengusaha, masyarakat, pemerintah, sampai pihak-pihak industri gitu kan. Dan itu banyak sekali yang ruang terbuka hijau itu yang adalah sisa-sisa dari semua yang ada gitu kan. Bahkan ketika ada misalkan di kota Bandung itu contoh, ada namanya kawasan Bandung Utara, itu udah diprotek sedemikian rupa, tapi pada kenyataannya masih banyak penyalahgunaan di luar yang ruang hijau itu. Yang dikenal KBU itu. Betul, Kawasan KBU ya, itu kan sudah ada aturan-aturan jelas gitu kan, tinggal pelaksanaan. Tapi ketika pelaksanaan juga nggak gampang juga. Karena ini. Nah, semangat dari Kang Lukman nih, ini untuk ekonomi hijau ya, juga sebagai aktivis organisasi lingkungan hidup, juga insan tani dan nelayan Indonesia ini dengan program-program calon presiden ini yang kira-kira ini bisa membawa transformasi tadi ini kira-kira ke siapa nih Pak? Ya saya percaya ya gitu ya, dengan adanya Pak Ganjar gitu, terus dukungan apalagi Pak Mahfud yang udah kita kenal
sangat tegas juga ya untuk masalah regulasi, aturan dan juga komitmen dia untuk menegakkan penegakan hukum di Indonesia itu sudah sangat terbukti sekali dalam pemerintahan sebelumnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ketika ada beliau berdua ini dia akan bisa mewujudkan ini walaupun nanti mungkin banyak tantangan hambatan, tapi saya yakin dengan kerja-kerja yang mereka sebelumnya ya, kalau lihat Pak Mahfud kan banyak sekali membongkar masalah pencucian uang, masalah korupsi dan lain-lain. Nah, mungkin ini apalagi jagonya kan Satset Kang ya di situ. Yang mudahan itu langkah-langkah. Jadi kita nggak bisa bekerja lambat gitu kan atau seperlunya, tapi memang harus ditarget, harus ada progres per hari, per bulan, per tahun gitu kan. Ya saya pikir dan juga kan ada visi misi Pak Ganjar Pranowo juga, ekonomi hijau dan biru ya. Kalau biru itu untuk masalah sumber daya di kelautan gitu kan. Untuk hijau ini mudah-mudahan, karena ya tadi bahwasannya ekonomi hijau ini atau gerakan hijau ini sudah dibahas sampai tingkat dunia kepala negara, dan ini harus kita wujudkan sampai ke ranah-ranah publik yang sampai dekat rumah-rumah kita. Gitu. Jadi artinya harapan besarnya dari transformasi pembangunan ini untuk ekonomi hijau itu ke 03 ya? Betul. Pak Ganjar sama Pak Mahfud Betul. Nah, untuk tanggal 14 Februari ini, untuk menjelang pemilu ini, ajakan dari Kang Lukman untuk rekan-rekan atau masyarakat lingkungan hidup ya, juga insan tani dan nelayan Indonesia itu seperti apa nih untuk tanggal 14 Februari ini? Iya, ini mungkin bagi kita semua ya, umumnya gitu ya, khususnya adalah bagi kita yang penggiat lingkungan, para petani, peternak gitu kan, nelayan, bahwasanya nanti 14 itu merupakan hari penting gitu kan, itu pemilihan presiden. Jadi segera langsung bisa langsung ke TPS gitu kan. Kadang-kadang kita juga ada yang malas, ada yang kita untuk satu hari aja kita coba luangkan waktu bisa mungkin, karena ini adalah masa depan kita gitu kan, masa depan kita untuk pembangunan yang lebih baik ke depan gitu di situ. Intinya jangan malas datang ke TPS 14 Februari, juga jangan sampai golput ya. Betul. Nah, khususnya untuk masyarakat lingkungan hidup dan insan tani dan nelayan Indonesia, jangan lupa aspirasinya sesuai dengan ajakan Kang Lukman ke 03 gitu ya. Betul. Oke, Kang Lukman, kita ajak masyarakat ya untuk bagaimana memenangkan Pak Ganjar Mahfud ya. Betul. Ganjar Mahfud menang.